Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang latihan soal penilaian akhir semester untuk matematika tingkat lanjut. Perhatikan fungsi trigonometri Y sama dengan sin X, ini yang warna hijau ya. Berarti kita lihat di sini yang dasar-dasar yang harus kalian ketahui untuk grafik fungsi Y sama dengan sin X itu dia dimulainya dari titik 0,0. Jadi dimulai dia dari 0,0. Berarti kalau bukan 0,0 terus dia ke atas lalu akan ke bawah. Itu dilihat ya. Jadi dimulainya dari 0,0. Mempunyai nilai maksimum dia 1, nilai minimum itu adalah min 1, lalu periodenya itu adalah 2V atau 360 derajat. Ini ya. Nah, maksimumnya dia 1, ini 1. Minimumnya adalah 1. Maksimum minimum itu ditentukan oleh bilangan atau koefisien di depan fungsi trigononya, di depan sinusnya. Sedangkan periode ini 2V atau 360, nantinya periode itu ditentukan oleh koefisien dari sudutnya atau koefisien dari X-nya. Nah, untuk grafik Y sama dengan cos X, ini Y sama dengan cos X, itu dimulainya dari titik 0,1. Jadi di titik 0,1. Nah, ini maksimumnya dia adalah 1 dan minimumnya dia adalah min 1. Jadi untuk cos itu dimulai dari 0 dengan titik maksimum. Ini titik maksimum. Nah, periodenya itu dia juga sama. Itu adalah 2V atau 360 derajat. 2V atau 360 derajat. Ini ya, periode sama dengan sinus juga ditentukan dari koefisien sudutnya atau koefisien X, sedangkan maksimum minimum ditentukan dari koefisien fungsi trigononya. Nah, kita nanti punya bentuk dia seperti ini. Punya bentuk umum itu adalah Y sama dengan, ibu ambil fungsi yang sinusnya. Jadi bisa saja cos ya. Sama cara pengerjaannya. Jadi Y sama dengan K dikali, ibu buat ini K ya. Y sama dengan K dikali sin AX tambah B. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini, berarti dia akan punya maksimumnya itu adalah K, minimumnya dia adalah min K. Sedangkan periodenya itu adalah 2V atau 360 derajat dibagi A, dibagi oleh koefisien X-nya. Nah, sedangkan ini plus B atau min B, ini bisa plus bisa min ya. Jadi bisa plus bisa min. Kalau dia plus B, maka grafik itu akan bergeser. Dia akan bergeser ke kiri. Sejauh itu adalah harga mutlak dari B per A. Ini B per A. Sedangkan kalau min B itu akan bergeser ke kanan. Itu sama sejauh harga mutlak dari B per A. Nah, ini dia seperti ini ya. Nah, perhatikan untuk soal nomor 1. Sebenarnya kalau soalnya ada pilihan gandanya, kamu tinggal masukkan aja nilainya berdasarkan sudut istimewa yang kamu ketahui untuk fungsi trigono, cos, dan sinus. Ini kebetulan untuk cos aja. Nah, ini kita lihat di sini. Ini langsung maksimum 2, minimum min 2. Berarti kita dapat dia adalah jawabannya yang 2. Berarti pilihan ganda yang sudah pasti benar. Kalau tidak B, dia C. A dengan kalau tidak B dia D, maksudnya A, C, dan E itu pasti salah karena maksimumnya 2, minimumnya min 2. Jadi maksimum minimum itu dilihat dari bilangan di depan cos. Jadi ini bentuknya adalah sudah dapat kita nilai K nya 2 karena maksimumnya 2.
ini maksimum dia 2. Nah, di maksimum itu ternyata dimulai dari 0 maksimum, 0,2. Berarti ini lebih mendekati untuk fungsi cos, karena fungsi cos itu dari 0 terus maksimum. Jadi ini adalah fungsi cos, maksimumnya 2. Jadi Y sama dengan 2 cos. Kita udah dapat nilai K-nya 2. Jadi karena maksimumnya 2, dia nilai K-nya sama dengan 2. Ini tidak bergeser, ini tidak bergeser. Berarti B-nya dia 0, tidak bergeser. Jadi kita berdasarkan pengertian yang ini. Jadi tidak bergeser gambarnya. Nah, nentukan periodenya. Perhatikan ya, periode ini harus ada 2 lembah dengan 2 bukit. Ibu nyebutnya lembah dengan bukit. Atau kalau kamu tahu hanya lembahnya saja atau bukitnya saja, tinggal kalikan 2. Jadi kalau dia seperti ini kalian lihat, ini periodenya adalah dari 0,1 untuk satu periode, berarti sampai V. Jadi kita punya di sini periodenya adalah V. Periode itu adalah V. Padahal kita tahu periode itu rumusnya 2V dibagi A. Berarti kita dapat di sini nilai A-nya itu adalah 2. Ini B-nya 0, tidak bergeser. Tidak bergeser dari grafik dasar kosinus. Berarti kita dapat di sini B-nya 0. Maka grafiknya menjadi Y sama dengan 2 cos 2X. Jadi kita lihat berdasarkan rumus umum yang ini dan grafik dasar dari sin dan cos. Nah, yang ini kita lihat dia minta periode fungsinya. Hanya periodenya saja. Berarti ini periodenya dia udah nampak di sini ada 1 lembah 1 bukit. Jadi adalah periodenya dia V. Ini periodenya, dia hanya minta periode ya, periodenya itu adalah V. Untuk soal yang berikutnya, ini dia minta tentukan grafik yang sesuai. Nah, kita lihat di sini maksimum 2, minimum 2. Jadi kita dapat nilai K-nya, kita tulis dulu di sini ya. Dia punya maksimumnya 2, minimumnya min 2. Jadi maksimum itu adalah 2. Jadi kita dapat di sini K-nya 2. Lalu kita lihat periode. Periodenya itu ada 1 bukit, 1 lembah. Periodenya itu ini adalah kita mulai, kalau yang dia utuh ini bisa juga setengah dari bukitnya itu dia adalah setengah V, berarti 1 bukitnya dia akan jadi dia V. Jadi periodenya adalah 2V. Ini periodenya adalah 2V. Periodenya 2V, maka A-nya akan menjadi 1. Karena dia sama ya. Lalu untuk dia bergeser, ini kalian lihat untuk pilihan ganda tidak ada cos. Berarti grafik ini dari grafik dasar sinus. Ini sinus, harusnya dimulai dari titik 0,0. Ternyata di sini mulainya dari 0,0 itu bergesernya bukan di 0,0 tapi dia menjadi 0, min setengah V, min setengah V, 0. Jadi dia bergesernya ke arah kiri sejauh setengah V. Jadi bergeser, ini kita tulis di sini. Dia bergeser ke kiri, sejauh setengah V. Bergeser ke kiri itu berarti adalah plus. Jadi yang sudah pasti jawaban yang benar itu kalau tidak A, lalu C, yang E jelas salah. Karena periodenya itu 2V, hanya 1. Jadi koefisien X-nya 1. Jadi kalau tidak A, dia adalah C. Bergeser ke kiri itu berarti dia adalah plus B. Plus B. Jadi ini kan harga mutlak dari B per A itu hasilnya bergesernya. Jadi setengah V. A-nya 1. Jadi B-nya sama dengan setengah V. Karena A-nya nilainya adalah 1. Jadi grafiknya itu Y sama dengan 2 sin
X dikurang setengah V. Bukan dikurang ya, X ditambah setengah V. Karena kalau bergeser ke kiri itu adalah B plus B, kalau bergeser ke kanan dia adalah min B. Ini dia bergeser ke kiri jadi plus setengah V. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Nah, sekarang dilihat untuk soal yang berikutnya. Ini nilai terkecil yang dapat diperoleh dari 3 min 2 sin X cos X. Nah, ini sebenarnya kalian belum dapat. Kenapa? Karena 2 sin X cos X itu akan diubah, ini bentuknya perkalian. Ini bentuknya perkalian. Kita ubah di sini untuk 2 sin X cos X. Jadi 2 sin X cos X itu bisa diubah menjadi sin 2x. Jadi bentuk ini 3 dikurang sin 2x jadinya. 3 dikurang sin 2x. Nah, sinnya ini dia maksimum 1 minimum 1. Maka kita bisa lihat di sini 3 dikurang maksimumnya. Berarti 1. Ini akan 2. Lalu bisa juga 3 dikurang minimumnya. Itu min 1. Jadi 4. Jadi nilai terkecil adalah 2, nilai terbesar adalah 4. Yang diminta nilai terkecil 2, berarti jawabannya adalah B. Nah, perhatikan lagi soal yang berikutnya. Ini adalah soal dari fungsi kuadrat. Dari fungsi kuadrat diketahui suatu fungsi mempunyai nilai maksimum 5 untuk X sama dengan 2 dan melalui atau sedangkan nilai F4-nya sama dengan 3. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, karena yang diketahui nilai maksimumnya, kita ingat rumus. Jadi jika diketahui ini menentukan fungsi kuadrat, kalau yang diketahuinya, jika yang diketahui adalah titik maksimum minimum. Jadi titik maksimum minimum atau istilahnya titik puncak. Ini ibu buat maksimum minimum jadinya XP, YP. Maka rumusnya itu adalah Y sama dengan A X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Ini bentuk jadi rumusnya ya. Kalau diketahui titik puncaknya atau titik maksimum minimumnya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Berarti di sini dia puncaknya itu XP, YP-nya mempunyai nilai 5 untuk X sama dengan 2. Berarti X-nya 2, Y-nya dia 5. Titik puncaknya 2,5. Maka Y sama dengan A, X dikurang 2 kuadrat ditambah 5. Nah, mencari A-nya gimana? Masukkan satu titik lagi yang diketahui di soal. Nah, diketahui di soal itu F4 sama dengan 3. Berarti ini X-nya 4, Y-nya 3. Kita ganti di sini jadi 3 sama dengan A, 4 dikurang 2 kuadrat ditambah 5. Ini 5-nya kita pindahkan ke ruas kiri, jadi 3 dikurang 5 sama dengan A kali 4 kurang 2, 2 dikuadratkan 4. Jadi min 2 sama dengan 4A. Berarti ini min 2 per 4 sama dengan A atau A-nya sama dengan min setengah. Nah, dapat A-nya min setengah, maka bisa kita cari di sini. Jadi kita masukkan, jadi Y sama dengan min setengah. Ini X dikurang 2 dikuadratkan tambah 5. Kemudian kita jabarkan nih. Jadi Y-nya sama dengan min setengah. Yang ini dijabarkan jadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4 tambah 5. Jadinya sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 2X tambah 2 tambah 5. Jadinya tambah 2 lagi ya. Dikurang 2 ditambah 5. Maka pilihan ganda yang sesuai itu jadi min setengah X kuadrat tambah 2X tambah 3.
Ini min setengah X kuadrat tambah 2X tambah 3 itu adalah yang B. Kalau Ibu tidak salah lihat ya. Lalu untuk soal berikutnya nih. Nah, ini grafik fungsi kuadrat itu menyinggung garis. Nah, ada 3 kemungkinan. Ini Ibu gambarnya itu caranya berarti adalah substitusi. Ini disubstitusi persamaan garis ke persamaan fungsi kuadrat. Jadi ke persamaan fungsi kuadrat. Setelah disubstitusi akan didapat persamaan kuadrat baru yang jika kita lihat nilai diskriminannya dia ada 3 kemungkinan seperti ini ya. Ini Bu gambar yang terbuka ke atas. Ini berarti garisnya memotong fungsi kuadrat didapat kalau nilai diskriminannya lebih dari 0. Ini diskriminan dari persamaan kuadrat yang baru. Kalau dia menyinggung, ini kita dapat diskriminannya sama dengan 0. Lalu kalau dia tidak memotong, tidak menyinggung, ini diskriminannya kurang dari 0. Nah, ini didapat, jadi setelah disubstitusi didapat persamaan kuadrat baru. Nah, ini persamaan kuadrat barunya yang kita lihat. Jadi, untuk fungsi yang ini, grafik fungsi kuadratnya kita punya, kita substitusi. Jadi, substitusi Y sama dengan 3X tambah 4 ke persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah BX tambah 4. Ini sama-sama Y ya, jadi Ibu tulisnya seperti ini. Jadi X kuadrat tambah BX tambah 4 itu akan sama dengan 3X plus 4. Karena nilainya sama, ini disubstitusi. Pindahkan semuanya ke ruas kiri. Jadi X kuadrat tambah BX dikurang 3X tambah 4 tambah 4 sama dengan 0. Ini 3X-nya langsung Ibu dekatkan dengan BX. Jadinya bukan tambah 4 ini ya, kurang 4. Yang ini menjadi kurang 4. Ini kurang 4. Jadinya hasilnya X kuadrat tambah BX min 3X sama dengan 0. Ini X kuadrat tambah, keluarkan faktor yang sama, X B min 3X sama dengan 0. Ini menjadi persamaan kuadrat baru dengan nilai koefisien X kuadrat A-nya itu 1, nilai B-nya itu B min 3, nilai C-nya 0. Jadi ini akan didapat persamaan kuadrat baru. Jadi persamaan kuadrat baru nilai diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Ya. Jadi Ibu tulis dulu, didapat persamaan kuadrat barunya, ini diskriminannya B kuadrat min 4AC. Berarti ini A-nya 1, nilai B-nya B min 3, C-nya 0. Kalau dia menyinggung, ini menyinggung itu berarti diskriminannya sama dengan 0. Jadi B kuadrat min 4AC-nya nilainya 0. B-nya itu B min 3 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 0. Dia sama dengan 0. Ini hasilnya 0 ya. Kita dapat B min 3 dikuadratkan hasilnya 0. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Berarti kedua ruas diakarkan, jadi B min 3 sama dengan 0, B-nya sama dengan 3. Ini untuk soal garis menyinggung kurva fungsi kuadrat. Nah, untuk soal nomor yang berikutnya, nomor 7, ini juga sama dengan soal yang tadi, diketahui titik puncaknya. Titik puncaknya, ini titik puncaknya adalah XP, YP, puncaknya itu adalah 3,8. Berarti XP-nya 3, YP-nya 8. Tadi rumusnya Y sama dengan A, X dikurang XP kuadrat ditambah YP. Yang tadi ya. Jadi ini A sama dengan X dikurang 3 kuadrat ditambah 8. Mencari A-nya, masukkan salah satu titik. Nah, itu diketahui di soal itu melalui
titik 5,0. Berarti nilai X-nya 5, nilai Y-nya 0. Jadi 0 itu sama dengan A 5 dikurang 3 kuadrat ditambah 8. 8-nya pindahkan ke ruas kiri. Jadi min 8 sama dengan A ini 2 dikuadratkan. Hasilnya 4. Jadi min 8 dibagi 4 sama dengan A, atau A-nya sama dengan min 2. A-nya min 2. Berarti jawaban yang benar itu cuma satu, dan nampak di pilihan ganda itu yang B. Yang A-nya min 2 itu cuma yang B. Tapi kita selesaikan di sini. Jadi Y sama dengan min 2 X dikurang 3 dikuadratkan tambah 8. Jadi sama dengan min 2 X kuadrat min 6X tambah 9 tambah 8. Berarti ini menjadi min 2X kuadrat tambah 12. Ini min 18 plus 8. Jadi hasilnya min 2X kuadrat tambah 12X min 10. Ini jawabannya benar ya, yang B. Perhatikan soal nomor 8. Ini kebetulan sama lagi. Yang diketahui puncaknya juga, cuman nilai minimumnya. Jadi kita gunakan rumus yang tadi. Jadi XP, YP itu hasilnya di sini X-nya min 1, Y-nya 2, min 1,2. Berarti rumusnya tadi Y sama dengan A X dikurang min 1 dikuadratkan tambah 2. Jadi sama saja A X tambah 1 kuadrat tambah 2. Mencari A-nya tadi, masukkan titiknya tadi, salah satu yang melalui. Ini di soal melalui 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Jadi 4 sama dengan A 0 ditambah 1 kuadrat tambah 2. 2-nya pindahkan ke ruas kiri, jadi 4 dikurang 2 sama dengan A dikali 1 dikuadratkan. Jadi 2 sama dengan A. Yang hasilnya 2 sama dengan A itu A, C, dan D. Kita hitung ya di sini. Jadi Y-nya sama dengan 2 X ditambah 1 kuadrat ditambah 2. Dijabarkan kuadratnya, jadi 2 sama ini X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 2. Jadi hasilnya 2X kuadrat tambah 4X tambah 2 tambah 2, jadi tambah 4. Jawaban yang benar itu dia adalah 2X kuadrat tambah 4X tambah 4, itu yang C. Soal yang terakhir kita lihat di sini. Ini sama juga menentukan fungsi kuadrat, hanya bedanya di sini yang diketahui bukan titik puncaknya, tapi titik potong dengan sumbu X. Jadi jika diketahui, ini ya, ini beda sedikit. Jika diketahui titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu X. Titik potongnya dimisalkan X1,0 dan Y1 dan X2,0 maksudnya. Maka rumusnya menjadi Y sama dengan A X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Ini ya, bentuknya dia seperti ini. X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, ini di soal ini diketahui titik potongnya. Jadi titik potongnya dari soal tadi kita dapat ini min 1, min 2, min 3. Itu min 3,0 dan titik 1,0. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi Y sama dengan A X dikurang min 3 dikali X dikurang 1. Jadi sama saja A dikali X tambah 3 X dikurang 1. Mencari A-nya lagi, lihat titiknya melalui apa? Melalui
titik di sini adalah 0,-3. Berarti X-nya 0, Y-nya -3. Kita masukkan sini. -3 sama dengan A dikali 0 tambah 3 dikali 0 kurang 1. Ini 3 kali -1 -3. Jadi -3 sama dengan -3A. Kita dapat nilai A-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1, masukkan dia ke fungsinya. Ini semua 1 ya. Jadi Y sama dengan 1 dikali X tambah 3 dikali X min 1. Kita jabarkan ya. Jadi X kuadrat tambah dikurang X ditambah 3X dikurang 3. Jadi X kuadrat tambah 2X min 3. Ini contoh dari fungsi kuadrat dan fungsi trigonometri. Mudah-mudahan kalian